Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pesta Keluarga Kudus, yang berdasarkan Injil Lukas bab 2 ayat 49. Jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan semakin dikasihi Allah dan manusia. Saudara-saudari terkasih, Yesus pada umur 12 tahun ada dalam bait Allah. Yesus berkata kepada orang tuanya bahwa ia harus berada di dalam rumah Bapaknya. Lalu Yesus pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, hidup dalam asuhan orang tuanya. Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudara-saudari terkasih, pada suatu hari sebelum pandemi COVID-19, Lisel, anak perempuan kecil kelas 1 SD, diajak ibunya belanja ke mall. "Mami mau beli apa ke mall? Lisel mau ikut nggak?" Jawab Lisel, "Ikut, Mami." Sesampai di mall, Lisel melihat potongan-potongan kertas berserakan di lantai, lalu diambilnya dan dimasukkan ke dalam kantong kertas. Kemudian diserahkan kepada petugas kebersihan mall. Seorang gadis yang bertugas di salah satu gerai terheran-heran. Anak kecil, cantik, kok mau
mengambil sampah di mall. Sementara orang dewasa tidak peduli sama sekali. Gadis petugas di gerai itu bertanya, "Siapa yang menyuruh?" Jawab Lisel, "Mami suka ngambilan kotoran yang di lantai." Rumah adalah asal dan awal segala kebiasaan baik maupun jahat dalam diri seorang anak sejak dini. Di rumah keluarga kudus di Nazaret, Yusuf, Maria, dan Yesus mengalami dan saling membagikan karya Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran Allah dalam hidup seseorang menjadikan seseorang makin cerdas menyikapi persoalan hidup. Yang penting diutamakan, yang mendesak didahulukan. Sudahkah diri kita bersikap begitu? Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja merayakan pesta keluarga kudus Nazaret. Teladan setiap keluarga Katolik. Dari keluarga kudus kita belajar banyak hal. Belajar setia, belajar melayani, belajar mengampuni, belajar menghadapi kesulitan, dan belajar berbagai permasalahan keluarga. Zaman sekarang, ada banyak keluarga yang tidak mampu setia di tengah perselisihan, percekcokan, pertengkaran, perpisahan, dan perceraian. Hanya karena alasan atau sebab yang kecil, maka tidak heran perkawinan begitu rapuh, mudah retak, dan pecah. Belajarlah dari keluarga kudus Nazaret. Mari kita kembali meneguhkan relasi-relasi yang positif dalam keluarga kita. Dan bagi keluarga-keluarga muda, marilah belajar menghadapi cobaan dan godaan. Belajarlah untuk setia, mulai dari hal yang kecil dan sederhana. Apakah dalam keluarga kita ada pengalaman rohani karena saling mengasihi, melayani, dan mengampuni satu sama lain? Marilah kita berdoa. Keluarga kudus Nazaret, jadikanlah keluarga kami menyerupai keluarga-Mu, dan tuntunlah setiap anggota keluarga kami agar makin berkenan kepada Allah. Semoga inspirasi keluarga kudus Nazaret menjadikan keluarga kami selalu mengalami sukacita dalam kasih-Mu, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.